Perkenalkan, nama saya Daniel Tateni, NIM 19190110. Saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Materi yang pertama, capital budgeting. Definisi capital budgeting adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik. Proses capital budgeting. Yang pertama, tahap identifikasi, menemukan kesempatan investasi yang potensial. Yang kedua, tahap pengembangan, membutuhkan perkiraan yang relevan dari cash inflows dan outflows. Yang ketiga, tahap seleksi, menggunakan teknik capital budgeting yang sesuai untuk membantu proses akhir keputusan. Yang keempat, tahap implementasi, melaksanakan proyek yang diterima. Yang kelima, tahap follow up, tahap di mana manajer memperview atau mengaudit hasil dari sebuah proyek. Yang berikut, rumus payback period. Yang pertama, jika cash inflow sama setiap tahun, maka payback period sama dengan investasi per CF per tahun. Jika CF tidak sama setiap tahun, maka dihitung secara kumulatif. Yang berikut, latihan soal. Materi yang kedua, biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal adalah tingkat hasil atas investasi total perusahaan yang menghasilkan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari semua sumber pembelanjaannya. Yang berikut arti penting biaya modal. Yang pertama, pemaksimuman. Nilai perusahaan mensyaratkan bahwa semua biaya input termasuk modal diminimumkan. Dan untuk minimumkannya, biaya modal harus dapat diestimasikan. Yang kedua, keputusan penganggaran. Keputusan penganggaran modal mensyaratkan suatu estimasi biaya modal. Kesalahan estimasi dalam penentuan biaya modal akan menghasilkan keputusan investasi yang keliru. Beberapa tipe keputusan lain: sewa guna usaha, pendanaan kembali obligasi, kompensasi eksekutif, dan manajemen aset jangka pendek mensyaratkan estimasi biaya modal. Berikut fungsi biaya modal. Analisis biaya modal didasarkan pada keadaan setelah pajak. Yang pertama, pajak merupakan pengurangan laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolak suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usaha investasi tersebut dengan biaya modalnya. Yang berikut, operasionalisasi biaya modal. Yang pertama, laba ditahan. Biaya modal yang berasal dari laba ditahan disebut cost of retained earning. Biaya tersebut sebesar tingkat keuntungan investasi yang disyaratkan diterima oleh para investor. Dasar logika. Apabila laba ditahan tersebut diinvestasikan pada perusahaan lain, maka akan mendatangkan keuntungan. Yang kedua, keuntungan tersebut sama dengan besarnya keuntungan apabila perusahaan menginvestasi sendiri dana laba ditahan tersebut. Yang kedua, hutang. Operasionalisasi yang kedua, hutang. Biaya modal yang berasal dari hutang yang dipinjam dari bank adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank dalam kontrak perjanjian hutang. Biaya modal dari penggunaan hutang yang secara real harus ditanggung atas penerimaan kredit adalah lebih besar daripada tingkat bunga menurut kontrak. Dasar logika penerimaan kredit selain harus membayar bunga, juga harus membayar biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. Materi yang ketiga, penilaian saham. Pendahuluan beberapa nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ketiga konsep nilai ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang bertumbuh dan yang murah. Pendekatan penilaian saham. Dua macam pendekatan yang digunakan untuk menghitung harga saham yang seharusnya nilai intrinsik, yaitu analisis fundamental yang menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, dan analisis teknikal yang menggunakan data pasar
dari saham untuk menentukan nilai saham. Kapan saham dijual dan kapan saham dibeli. Keputusan membeli atau menjual saham ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsik dengan harga pasar dengan kriteria. Yang pertama, jika harga pasar lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan dengan tujuan memperoleh capital gain jika harga naik. Risiko sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi: yang pertama, perubahan tingkat bunga; yang kedua, kurs valuta asing; yang ketiga, kebijakan pemerintah. Analisis fundamental membandingkan antara nilai intrinsik dengan harga pasarnya untuk memutuskan jual beli. Pendekatan dividen atau nilai sekarang dengan pembayaran dividen yang teratur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Materi yang keempat, risiko dan tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diperlukan. Kedua, namun sesuatu yang dapat terjadi menyebabkan tingkat pengembalian yang diperlukan berubah. Contohnya, suku bunga bebas risiko dapat berubah karena perubahan inflasi yang diantisipasi. Yang kedua, beta saham dapat berubah. Yang ketiga, penolakan investor terhadap risiko dapat berubah. Berikut risiko pengembalian global. Pengembalian atas aktiva pada negara-negara yang berbeda tidak berkolerasi secara umum. Diversifikasi global mungkin menghasilkan risiko yang lebih rendah bagi perusahaan multinasional dan portofolio yang diversifikasi secara global. Berikut security market line. Yang pertama, persamaan security market line atau SML menunjukkan hubungan antara risiko pasar sekuritas dan tingkat pengembalian yang diperlukan. Pengembalian yang diperlukan untuk setiap sekuritas adalah sama dengan suku bunga bebas risiko ditambah premi risiko pasar dikalikan bebas sekuritas. Berikut beta portofolio. Beta portofolio adalah rata-rata tertimbang beta dari sekuritas individu dalam sebuah portofolio. Berikut beta saham. Koefisien beta sebuah saham adalah ukuran dari risiko pasarnya. Beta mengukur seberapa besar pengembalian saham bergerak relatif terhadap pasar. Berikut saham dengan beta tinggi lebih mudah berubah dibandingkan saham pada umumnya, sementara saham dengan beta rendah adalah lebih sedikit berubah daripada saham pada umumnya. Berikut saham pada umumnya mempunyai B sama dengan 1,0. Konsep beta. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas return sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Berikut beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Berikut beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Materi yang kelima, obligasi dan penilaiannya. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Berikut karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau nilai pari. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo. Yang keempat, provisi penebus. Berikut jenis obligasi yang sering digunakan. Yang pertama, obligasi yang dapat dikonversi. Yang
Yang kedua, obligasi yang dapat dijual. Yang ketiga, obligasi pendapatan. Yang keempat, obligasi indeks atau daya beli. Berikut jenis-jenis obligasi perusahaan. Yang pertama, obligasi hipotek. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi tanpa jaminan subordinas. Penilaian obligasi. Penilaian obligasi dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diinginkan investor atau tingkat bunga yang berlaku dengan rumus sebagai berikut.